Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Ulalalalala. Hai, tidak terasa nih, dikit lagi sudah mau tahun 2025. Dan seperti biasa, sudah waktunya buat gua untuk ngebahas list anime isekai yang rilis di musim summer 2024 kemarin. Mana anime isekai paling busuk dan paling bagus menurut gua. Sebelum masuk ke dalam list, ada beberapa hal yang perlu gua jelasin terlebih dahulu, alias disclaimer. Pertama, mulai dari musim ini, gua sudah tidak akan lagi masukin judul anime isekai yang tidak bisa diakses secara legal oleh kita, para penonton di Indonesia. Dan di musim ini, ada dua anime yang tidak bisa gue temukan akses legalnya, yaitu anime isekai Dahlia dan anime isekai yang judulnya Null Seiji Start Dash Monogatari. Disclaimer kedua, biasanya gue selalu masukin judul anime reverse isekai di setiap list anime isekai musiman. Tapi untuk musim ini, gue sama sekali nggak tertarik buat masukin anime reverse isekai ke dalam list. Dan anime yang gue maksud adalah Plus Size Elf. Gue nggak bakal mau masukin anime ini ke dalam list, dan gue nggak bakal bahas anime ini juga. Murni karena gue udah nggak kuat nonton anime beginian. Gue udah nggak betah dan nggak kuat nonton anime yang jualannya cuma ngeliatin dada sama paha cewek doang, alias anime yang unsur ecchinya terlalu vulgar. Total anime isekai yang rilis di musim summer kemarin ada 9 judul. Berhubung ada 3 judul anime isekai yang tidak gue masukkan ke dalam list ini berarti hanya ada 6 judul anime yang bakal gue bahas di konten ini. So langsung aja, mari kita mulai dari urutan yang paling bawah, alias urutan ke-6. Anime isekai menurut gue paling kurang di musim summer kemarin adalah anime Maogun, atau judul lengkapnya adalah Maogun Saikyo no Majutsushi wa Ningen Datta. Berdasarkan informasi dari My Anime List, tertulis kalau Maogun adalah anime isekai. Dan setelah gue nonton animenya sampai tamat, gue paham kenapa anime ini dianggap isekai. Meskipun tidak diperlihatkan secara langsung kalau Maogun adalah anime isekai, tapi ada banyak sekali clue yang mau ngasih tahu kita kalau ada pengaruh isekai di cerita Maogun. Clue yang paling kelihatan adalah pengetahuan CMC mengenai teknologi modern yang tidak diketahui oleh para penduduk isekai, seperti pengetahuan mengenai beras, sistem pertanian, dan juga senjata api. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau Maogun sepertinya adalah anime isekai. Kenapa gue bilang sepertinya? Karena gue pribadi juga belum tahu pasti apakah Maogun benar-benar anime tentang dunia lain alias isekai, atau anime tentang dunia yang sudah hancur seperti kasusnya Kaminaki. Soalnya gue sama sekali nggak ngikutin cerita Maogun selain dari animenya. Nah, alasan kenapa gue taruh Maogun di urutan paling bawah murni karena animenya memang sama sekali tidak menarik. Visualnya biasa aja, CGI di mana-mana, dan ceritanya sangat hambar. Ditambah MC yang tidak ada ekspresi semakin menambah rasa hambar di atas anime yang sudah terlanjur hambar. Satu-satunya yang memorable dari anime ini adalah kegelapannya. Gua ingat banget, ketika awal rilis, visual anime Maogun tuh gelap banget. Sampai pada titik, gambar animenya hampir tidak kelihatan sama sekali. Tapi ketika gua maraton kemarin, sepertinya kegelapan ini telah tiada. Dan akhirnya, anime Maogun sudah bisa dipandang dengan mata manusia normal. Gua curiga sih kemarin ada masalah teknis di file videonya, makanya animenya kelihatan gelap banget. Kalau ada satu hal yang bisa gua apresiasi dari anime ini adalah cliffhanger-nya. Anime ini pintar banget ngebuat cliffhanger yang menarik, cuma sayang animenya sejak awal tidak menarik. Alhasil cliffhanger-nya pun masih terasa kurang nendang buat gua pribadi. Lanjut peringkat kedua terendah, yaitu peringkat kelima. Gua berikan untuk anime Isekai Rawat Dua Anak Kembar atau Isekai Yururi Kiko. Tidak banyak yang bisa gua komentari dari anime isekai semacam ini. Selain film menonton anime ini kurang lebih sama persis seperti nonton anime musim kemarin, yaitu Isekai Mofu Mofu. Jadi, kalau kalian suka anime isekai santai seperti itu, kalian pasti suka sama anime yang satu ini. Secara cerita, premis animenya lumayan unik. Soalnya yang OP di anime ini bukan cuma MC-nya, tapi juga dua anak kembar yang si MC rawat. Animenya juga minim dengan unsur harem, ngebuat anime ini sangat cocok untuk ditonton buat mereka yang pengen nyantai. Tapi sama seperti anime isekai sejenisnya, Isekai Yururi Kiko pun kurang lebih sama saja. Anime yang kerasa imut dan manis di awal, tapi lama-kelamaan terasa membosankan karena perkembangan ceritanya yang kurang begitu menarik. Visualnya pun kerasa banget dibuat seadanya, tidak jelek dan juga tidak bagus. Tipikal anime isekai dengan gambar yang biasa-biasa saja. Jadi secara visual, animenya sama sekali tidak menjual selain desain karakternya yang kelihatan manis. Next, peringkat 3 terbawah alias peringkat keempat, gua berikan untuk anime Hazure Waku. Kalau ditanya, apa anime dengan visual paling jelek musim ini? Jawabannya sudah pasti Hazure Waku. Apa anime dengan karakter paling bacot di musim ini? Jawabannya juga sudah pasti Hazure Waku. Cuma Hazure Waku, satu-satunya anime musim ini yang sukses ngebuat gua emosi setiap kali ngelihat ada karakter yang lagi ngebacot. Mau karakter utama atau karakter sampingan, semuanya sama-sama suka bacot. Dan yang paling ngeselin buat gua adalah
adalah ngelihat karakter sampingan numpang lewat yang bacotnya bisa ngabisin durasi sampai 1 menit lebih. Bahkan MC-nya pun juga terkadang suka ngebacot sendiri. Salah satu momen bacot si MC yang bikin gue greget ada di episode 12, ketika si MC menggunakan trik untuk menipu monster. Dan ketika si monster terjebak, si MC malah ngebacot menjelaskan rencananya tadi di hadapan si monster. Padahal, tidak ada satupun orang di scene itu yang nanya soal rencananya si MC. Dan si monster pun lagi sekarat, jadi nggak mungkin juga dia bisa dengar rencananya si MC. Dialog kayak gini cuma bekerja kalau di dalam panel manga atau di lembar novel. Soalnya, kita sebagai pembaca membutuhkan deskripsi yang jelas untuk bisa membayangkan apa yang sedang si MC lakukan. Tapi kalau di anime, bagian kayak begini tuh cukup tampilkan dalam visual dan tidak perlu lagi ditambahkan dalam narasi bacotan semacam ini. Untungnya, setelah nonton sampai tamat, bagian bacotannya tidak terlalu sering ditonjolkan dan hanya muncul beberapa kali saja. Tapi sekalinya muncul, bagian ini malah bikin emosi. Kekurangan lain yang anime ini miliki adalah visualnya yang jelek, terutama CGI-nya. CGI-nya itu sering kali muncul setiap kali si MC masuk ke dalam dungeon atau berhadapan dengan monster. Apakah CGI-nya jelek? Buat gua, iya. Sebagian besar CGI di Hazurewaku kelihatan jelek, sehingga gua kesulitan untuk bisa menikmati scene action di anime ini. Kalau dilihat dari cara bertarungnya, anime ini tuh mirip banget dengan anime Isekai Instant Death, di mana semua yang bertarung melawan si MC akan mati begitu saja tanpa adanya pertarungan yang sengit. Bakal ada banyak karakter yang kelihatan OP dan kuat, tapi ujung-ujungnya malah mati di tangan si MC tanpa bisa ngasih perlawanan. Tapi meskipun begitu, gue berani bilang kalau anime Hazurewaku masih jauh lebih menarik daripada Instant Death, terutama dari segi interaksi si MC dengan karakter sampingan yang OP. Bagian yang paling gue suka dari Hazurewaku adalah plot twist manusia terkuat di episode 6. Sayangnya, gue udah pernah baca manga Hazurewaku, jadi gue nggak begitu kaget ketika nonton episode ini. Tapi ketika nonton versi animenya, gue kepikiran kalau anime Hazurewaku bisa saja jadi anime bagus kalau visual animenya setidaknya dibuat kayak Tate no Yusa Season 1. Sudah banyak sekali anime isekai yang punya potensi bagus, tapi malah hancur karena adaptasinya yang busuk. Kalau mau jujur ya, secara subjektif, Hazurewaku adalah anime isekai yang menurut gue paling menarik di musim ini. Meskipun anime ini banyak kurangnya, tapi ceritanya masih enak untuk dinikmati. Oke, lanjut ke peringkat ketiga. Gue berikan untuk anime Isekai Suicide Squad. Jujur ya, gue tuh kecewa banget sama anime ini. Padahal Isekai Suicide Squad adalah anime isekai yang paling gue antisipasi di musim summer kemarin. Setelah nonton sampai selesai, menurut gue, anime ini punya satu kekurangan fatal, yaitu dunia isekainya sama sekali tidak menarik. Coba, kalian yang udah nonton Isekai Suicide Squad, coba sebutkan 3 karakter isekai yang muncul di anime ini. Gue yakin mayoritas dari kalian semua pasti tidak ingat nama-nama karakternya. Setidak menarik itu latar dunia isekainya. Desain karakter isekainya pun sama sekali tidak memorable. Bahkan desain karakter si tuan putrinya sengaja dibuat mirip kayak Harley Quinn demi keperluan plot cerita yang bakal muncul di bagian akhir. Sudah dunianya tidak menarik, desain karakternya tidak menarik, dan perkembangan ceritanya pun sama-sama tidak menarik. Ketika mendengar nama Isekai Suicide Squad, yang gua harapkan adalah cerita mengenai para member Suicide Squad yang berpetualang di dunia isekai, bertemu dengan karakter dari dunia lain, dan bertarung melawan orang kuat dari dunia lain. Tapi semakin berjalan cerita, yang mereka lawan justru bukan karakter dari dunia lain, melainkan sesama karakter DC yang juga sedang berada di dunia lain. Bahkan plot twist di episode terakhirnya pun masih ada hubungannya dengan karakter DC. Hasilnya, nama isekai di anime Isekai Suicide Squad terkesan cuma sekedar gimmick, dan anime ini tidak lebih dari sekedar film adaptasi DC yang bawa-bawa kata isekai. Kalau secara visual, animenya tidak sebusuk Hazurewaku ataupun Maugun yang dikit-dikit pakai CGI. Malahan visualnya bisa dibilang bagus, terutama di episode 6 ke atas. Tapi khusus untuk episode 5, harus gue akui kalau itu episode jelek banget. Nah, perkara visual inilah yang jadi alasan kenapa gue taruh Isekai Suicide Squad di atasnya Hazurewaku. Andaikan Hazurewaku visualnya bagus dikit, gue pasti turunin nih peringkatnya Isekai Suicide Squad di bawahnya Hazurewaku. Nah, sekarang hanya tersisa 2 anime isekai lagi yang belum gue sebutkan, yaitu Isekai Shikaku dan Tensura Season 3 Part 2. Mana dari kedua anime ini yang menurut gue pantas untuk jadi peringkat pertama? Ya, jawabannya gampang banget lah. Sudah pasti Tensura Season 3 Part 2. Secara visual, Isekai Shikaku memang bagus, apalagi kalau dibandingkan dengan semua anime isekai di urutan 3 ke bawah. Gambarnya juga enak dilihat dan tidak ada yang namanya CGI busuk. Premis animenya pun menarik, dan Isekai Shikaku jadi satu-satunya anime isekai di musim ini yang ceritanya tidak bisa ketebak sama sekali. Mau ke arah mana, dan tingkah laku si MC juga tidak bisa ketebak. Bisa dibilang,
Isekai Shikaku jadi anime isekai dengan perkembangan cerita paling unik di musim ini. Akan tetapi, premis unik ini malah dicampur dengan unsur parodi atau mungkin satir untuk cerita isekai pada umumnya, di mana mayoritas penduduk dari bumi mendapatkan kekuatan OP dan para penduduk isekai sama sekali tidak berdaya melawan mereka. Hal ini ngebuat banyak karakter receh bermunculan yang malah ngebuat gua sulit untuk menseriusi ceritanya. Dan hal ini pula yang ngebuat gua sulit untuk meletakkan Isekai Shikaku di peringkat pertama. Kalau untuk Tensura, alasan kenapa anime ini berada di peringkat pertama murni karena ini anime Tensura. Tidak ada satupun anime isekai di musim ini yang gua rasa lebih bagus daripada Tensura season 3. Meskipun seperti yang kita tahu, anime Tensura belakangan ini isinya rapat, dan rapat terus. Bahkan sampai di part 2 pun animenya masih sering rapat. Tapi mau bagaimana lagi ya, soalnya anime isekai lain di musim kemarin masih sangat kurang menarik kalau dibandingkan dengan Tensura. Hal yang dijual dari anime ini juga masih tetap sama, yaitu perasaan menyenangkan melihat perkembangan Rimuru dan juga para bawahannya yang makin lama makin diakui oleh banyak orang. Dengan tidak adanya anime isekai bagus selain Tensura, otomatis ngebuat Tensura jadi anime isekai nomor 1 di musim summer kemarin. Nah itu tadi list anime isekai musim summer 2024 versi gua. Semoga aja anime isekai musim depan atau musim ini bisa lebih bagus daripada musim kemarin. Soalnya kalau mau dibilang, musim kemarin judul-judul isekainya sama sekali tidak menarik. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apa anime isekai terbaik versi kalian untuk musim kemarin? Coba tulis di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video yang lain, dan bye-bye.